Yuk, yuk. Selamat datang Pak Jeb dengan Pak Parul Rozi di Eka Hospital. Assalamualaikum. Sibuk kok, Em? Sibuk kan? Sibuk apa? Oh, keren mau Pak Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah sahabat. Bisa diselamatkan. Boleh saya kasih tahu untuk dikit biar lebih semangat ya. Ini yang langsung bikin lantun langsung ya karena kita mulai ini. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang memakai kapal selam. Keren kan? Berhenti di dermaga. Izinkan saya membawa salam. Mohon dijawab dengan bersemangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Esa dengan kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama di sini dalam rangka acara talk show. Di mana hari ini merupakan tepatnya 14 November adalah Hari Diabetes Sedunia. Ya. Yang saya hormati manajemen Eka Hospital Pekanbaru beserta jajarannya, dan saya hormati juga Dr. Jazil Karimi sebagai Ketua Diabetes Connection Care Eka Hospital Pekanbaru beserta dokter spesialis Eka Hospital Pekanbaru. Yang saya hormati teman-teman para edukator ya Pak, yang baju merah dan tim keperawatan kita Eka Hospital Pekanbaru. Oke, boleh tepuk tangan pada pagi hari ini. Mari dalam rangka acara pada pagi hari ini, selain Hari Diabetes Sedunia, kita juga dalam tahun ini ada namanya layanan Center of Excellence Eka Hospital Group, yaitu adalah Diabetes Connection Care. Dan kita juga pada bulan November ini bulan tahun yang ketiga. Nah, untuk pada saat ini kita sambung dengan mulai dengan pembacaan doa. Mulai dengan hari ini. Skip dulu ya, kita lanjut saja nantinya. Kita langsung ke acara ini kita, yaitu talk show, di mana kita mengambil tema adalah guna terkendali gizi seimbang Jakarta dari diabetes. Oke, baik. Kemudian Bapak kita mungkin lebih ini ya Pak ya, kita lanjut acara doa dulu untuk membuka acara kita lebih afdol ya. Dan kepada Bapak Hussein, ya. kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Bibi, Dr. Hadi, ya. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa semoga acara talk show kita ini berjalan dengan lancar dan dapat apa yang kita dapat dari acara ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menuju secara Islam, agama yang lain dapat menyesuaikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Maha Pengasih, terima kasih atas rahmat kepada kami Allah, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka ulang tahun Sriwijaya Hospital. Ya Allah, segala puji dan syukur kepada Allah, sehingga kegiatan kami berjalan dengan tertib dan lancar hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon petunjuk dan hidayah ya Allah kepada para narasumber nantinya ya Allah dalam acara Roso BCC, sehingga materi yang disampaikan dapat kami serap juga dan dapat kami aplikasikan dalam menjaga kesehatan kami ya Allah, sehingga kualitas kesehatan meningkat untuk masyarakat Pekanbaru pada khususnya dan tidak pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, berikanlah kesembuhan kepada pasien-pasien yang berada di hospital ya Allah, dan beri kesabaran kepada keluarga pasien ya Allah dalam menghadapi cobaan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih ya Allah, kami telah semua doa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terpercaya dapat dilakukan di Indonesia. Acara selanjutnya yaitu kesaksian untuk Hospital Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Dr. Thomas kepada Dr. Profesional. Dan harus selalu kita mulai dengan pantun ya. Lain. Terus biasanya saya disiapkan kemana? Kita siapkan bagi ini. Jadi coba kita buat sendiri aja. Burung telah garanya. Makasih. Terbang layang di atas pohon gaharu. Selamat datang penciptaan sekalian di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan Dr. Zazil, Chairman DCC Diabetes Connection Camp Eka Hospital Pekanbaru. Kemudian narasumber kita ada Dr. Kevin, spesialis gizi kita. Nah ini memang unik, selalu terus juga Dr. Adi dan teman-teman dari Diabetes Connection Camp semuanya, Bu Kasmi, salah satu narasumber kita kalau juga. Jadi pertama-tama tentu saja kita harus mengajarkan tidak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk hari ini di lobinya Eka Hospital Pekanbaru untuk memperingati kebetulan sekali bertepatan dengan hari ini Pak itu hari Diabetes Nasional dan dunia nasional. Dan istri dan juga kita sekaligus memperingati pelayanan kembali kita Diabetes Connection Care ini yang ketiga. Jadi tidak terasa harus tahun. Eka Hospital Pekanbaru mungkin kita akan terus berkembang supaya masyarakat kita itu bisa kenal dengan salah satu layanan unggulan Eka Hospital Pekanbaru, yaitu Diabetes Connection Care. Jadi layanan diabetes yang itu terkoneksi, terintegrasi dan terkoneksi. Kenapa saya bilang begitu? Kita lengkap di layanan unggulan ini. Ya, kita punya Dr. Zazil, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin dan patologi diabetes. Yang pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya ya. Yang pertama dan satu-satunya konsultan diabetes ini provinsi Riau. Kemudian kita juga punya dokter konsultan gizi
Terus kemudian kita juga punya dokter spesialis kedokteran olahraga. Kita punya juga perawat luka ada beres sangat dekat dengan luka. Kita punya dokter spesialis yang dalam kedokteran juga. Di pejabat ini. Boleh masalahnya ya. Bayar. Ya dokter Ayanda. Jadi kenapa kita berikan nama itu diabetes connection care? Karena semua itu terkoneksi dan kita semuanya punya spesialis lainnya yang terkoneksi. Diabetes erat kaitannya dengan stroke, ada spesialis saraf dan bedah saraf. Jadi di sini di Eka Hospital kita bisa melakukan tindakan intervensi untuk pembuluh darah otak. Kalau yang tersebut bisa kita buka. Kita juga punya dokter spesialis jantung. Otomatis ya, kalau diabetes ini erat kaitannya juga dengan dokter jantung. Dokter jantungnya kita di sini juga bisa untuk yang intervensi yang kalau misalnya mau pasang ring, supaya pasang ring bisa, ada yang gangguan irama juga bisa. Jadi itu artinya kenapa layanan unggulannya itu hospital namanya diabetes connection care. Kita ini semuanya yang berkaitan dengan diabetes itu dilayani, bisa ditangani secara komprehensif di sini. Contoh misalnya pengajiannya ke mata lagi, kita punya dokter spesialis mata, ya kita punya dokter spesialis mata yang bisa memeriksa. Kita juga punya dokter spesialis bedah vaskuler karena kita tahu kenapa orang diabetes itu sangat keras. Jadi sebenarnya itu namanya kita pembuluh darah yang koneksi kita semua punya makanya itu kenapa ini jadi layanan unggulannya namanya diabetes connection care. Semuanya terkoneksi ya, dan juga kita memberikan ini untuk jalan 3 tahun. Kami memang masih merasa perlu untuk terus dipromosikan ya, kalau kita punya layanan unggulan ini. Mungkin masih banyak yang tidak tahu atau belum familiar karena masih 3 tahun, tapi menggunakan kesempatan ini mungkin kami diabetes semuanya kita sekaligus menggunakan uji poin sekalian sama-sama memperingati hari ulang tahunnya DCT yang ketiga. Jadi nanti ada laporan tiga kita ya, nanti di hari berikutnya ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak saya kalau panjang kan sebenarnya kata-kata satu kan ini atau satu kan tahu saya selalu minta nggak usah bukan gitu ya. Lagi juga pasti orang pengennya cepet-cepet ya ke intinya gitu loh. Jadi kalau dulu itu kan dia kan dekat dari situ kan ada Alfamart itu. Makin cepat makin bagus jangan dari ya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kita. Cara saat ini itu atas perintah dari Ketua Dinas Hospital Pekanbaru kepada Dr. Jazilkan spesialis penyakit dalam konsultan endokrin atau diabetes koordinasi profesional. Kalau aku kalau pastinya aku tak tahu nanti salah ngomong pula aku ya. Assalamualaikum. Cuma kalau apa suruh aja anggota haji itu yang apa itu kan. Gua tengok lainnya. Gua tak bisa tanya. Ya. Yo. Yatin diambil aku tak mau apa. Yatin ambil kena aku. Oh, gitu. Di sini ada dokter bedah ya, nanti akan ambil dokter kaki, ya dengan yang lain-lain juga ada dari bisnis. Seperti yang disampaikan tadi oleh direktur kita bahwa di sisi itu pada prinsipnya layanan diabetes yang terkoneksi. Iya. Artinya apa? Sudah sangat terstruktur cara bekerja. Itu ada pasien langkah pertama screening apakah diabetes atau tidak. Kalau tidak ya berarti ya pasti bukan rekreasi ke kalau diabetes mulailah di situ akan ditengok Bisa dirangkan tadi. Rangkan lah. Habis jangan cepelnya ngan hilang. Bisa. Belum pakai cucu anu itu mana? faktor risiko Tidak. Dia aja ya. pada itu ya kalau lebih
pakai lidi. Apakah ada tensi, apakah ada Itu aku kena tuh aku lihat. karena kita tahu ini adalah Kemarin kan deket ya, kan lihat. pembedaan. Atau sudah terlanjur, kalau sudah ada komplikasi kita tahu pembuluh darah besar otak, jantung dan pembuluh darah kaki. Maka ini dikatakan oleh Bapak Direktur untuk otak ada saraf, untuk jantung ada, ya untuk kaki dan jantung sebelah. Kemudian pembuluh darah kecil kita takut pada mata. Nah, maka itu sekarang kalau terjadi gangguan pada bagian retinanya jadi masalah, risiko kebutaan pembuluh mata. Atau pada ginjal, kita tahu ginjal ini komunikasi banyak kita terbuka. Ada bisa jalan bulan Kalau dari pasien pasien yang tidak terkontrol, jadi jangan kita ragu bahwa kontrol mencegah itu semua. Dan yang terakhir pada kaki, ya, pada kaki yang bebas-bebas. Kalau ada kembalikan ini sudah mulai terganggu, ya, atau mati rasa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah sebenarnya yang ingin dilakukan oleh tim ini. Sehingga dengan begitu bapak-bapak yang diabetes maka akan ditempatkan sebagai sentral untuk ditengok kemudian dilakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan real. Dengan begitu gulanya terkendali, berat badan bisa terkendali, faktor komorbid, tensi, lemak, ya, semuanya dikendalikan. Mudah-mudahan jalur komplikasi ini bisa di-delay, tapi nggak bisa kembali. Nah, karena itu nanti beberapa ibu kita mempunyai kepedulian kepada keluarga, jangan sampai anak-anak kita mengalami faktor resiko, karena faktor genetik tidak bisa itu, tetapi faktor lingkungan dan overeating, malas makan, segala macam itu akan tidak bisa di dalam dedikasi dan itulah barangkali melengkapi yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur. Pada posisinya pelayanannya adalah pelayanan yang memperhatikan kebutuhan pasien. Mudah-mudahan tidak ada yang menemukan hari diabetes sedunia, kemudian juga dari DCC kita hospital bisa memberikan kepada masyarakat. Saya tidak tapi saya juga itu kalau ada sumber bulanan sekarang kayak keadaannya kalau uang kita banyak tahun depan kita mau lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Dr. Benzir. Acara selanjutnya itu acara inti kita ya, baik acara talk show kita, yaitu dengan tema bulan terkendali gizi seimbang jangka dokter dari diabetes. Mari saya akan bacakan CV untuk moderator kita dengan Dr. Endang Wayu Mentari. Beliau lahir Kandaru 17 September 1992, menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Trisakti di Tanjung Priok. Beliau merupakan doktor medical check-up Ekonomi Pekanbaru, Dr. Volley Diabetes Connection Camp Ekonomi Pekanbaru, dan sebagai edukator diabetes Ekonomi Pekanbaru. Kepada Dr. Endang Wayu Mentari kita persilakan. Lalu dari teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya Dr. Endang Wayu Mentari, dokter untuk diabetes connection care Ekonomi Pekanbaru, dan juga dokter di bagian dari proyek Ekonomi Pekanbaru. Selamat pagi juga untuk direktur Hospital Pekanbaru serta jajarannya, dan juga untuk para dokter spesialis yang akan menjadi speaker kita pada pagi hari ini berhubungan dengan demokrasi. Nurse kita di bagian rekan-rekan yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya sebelumnya
sambil makan aku berdiri kan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dengan berbagai Nah, situ aja. Aku mau minum sebentar, dirikan dulu sebentar. untuk menangani pasien mulai dari tahap promotif, preventif, diagnosa, terapi, dan rehabilitatif. Nah, untuk BCC sendiri ini dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Setiawan Subodo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dinasi Hermasin. Beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Etna Hospital dokter spesialis yang berfokus pada bidang endokrin metabolik. Kasih dokter. Profesor Setiawan juga sudah pernah mendapatkan penghargaan. Saya juga kameramen, Pak. Dari India. Jadi nanti untuk beberapa sekalian mungkin yang ada rekan-rekan atau di jalan-jalan ke Jakarta. Iya, Pak. Bapak kan nggak tersorok dari tadi. Kusorok lah Bapak. Ini youtubernya. Ini Bapak negara. Ini pembicaranya. Biar aja Pak, biar langsung dikenal dia sama warga. YouTuber Bapak ini. Udah, minumlah Bapak. Oh, ini Bapak. Biar, Kita kasih dulu tukang susu. Mana susunya? Bikin susu lah. Kemudian ada dokter Erwin, dokter spesialis gizi, satu-satunya di hospital, dan juga Ya, keras kan? lalu ada dokter Lera, spesialis penyakit dalam profesional dan prevensi, ada saya sebagai dokter umum, kemudian ada dokter Sandro, spesialis penyakit dalam yang saat ini sedang menuju pendidikan. Mau susu nanti. Untuk mengambil konsultan endokrin metabolik seperti berbagai-bagai, lalu yang terakhir ada dokter Adi, spesialis penyakit dalam. Susu. Susu mana buat? Bukalah, buka. Tidak enak terputus nanti kan, kata-katanya nanti. Baik pastinya BCC tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari teman perawat, ahli gizi dan juga mereka. Berikut ada Nurse Kasmi yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan perawat yang khusus di bagian luka. Ada Kak Indra Lubis juga merupakan nurse yang khusus di bagian luka. Ini harus tinggi ini kalau bikin film. Nurse Yolanda dan juga Nurse Yesus. Lalu kita juga ada dua ahli gizi yaitu Kak Agus Wilma yang selalu MC pada talk show pada pagi hari ini. Lalu juga ada Kak Sri Lilis dan terakhir untuk tamu negara ada Om. Baik, mungkin sedikit permainan diabetes profesional yang ada di hospital Penanggalan. Mulai dari wawancara, ada konsultasi dengan spesialis penyakit, kemudian kita juga ada pemeriksaan HbA1c, lalu ada pemeriksaan kemudian ada perawatan kaki, mungkin yang bisa dari nurse Kasmi ataupun nurse Indra. Lalu pemeriksaan penunjang lainnya seperti USG dokter itu juga sudah ada. Jadi untuk masalah berat, sedang edukasi, kita punya layanan pemeriksaan penunjangnya. Bagaimana alurnya? Untuk saat ini BCC bergabung dengan Medical Check-up. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mendapatkan BCC bisa datang ke bagian Medical Check-up atau juga bisa di bagian administrasi lainnya. Mana susunya juga? Berita sekilas untuk kunjungan pasien dari pertama kali BCC berdiri. Dah, gini aja. Kalau kita lihat di 1 tahun terakhir cukup meningkatkan kunjungan dari pasien-pasien diabetes kita. Untuk tahun 2024 terbanyak kunjungan kita terima dari call center atau dari pasien-pasien yang masuk datang ke Medical Check-up. Nah, mungkin sedikit summary dari record-nya di BCC Medical Check-up. Di sini bisa kita lihat ternyata kunjungan pasien di tahun 2024 ini meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga kunjungan pasien dari peningkatan dibandingkan tahun lalu. Bisa kita lihat kunjungan pasien dari sebelumnya ada 426 kunjungan yang berbeda sebelumnya dan saat ini ada 326 kunjungan. Kemudian untuk kunjungan pasien lama juga semakin meningkat, berarti menandakan pasien-pasiennya Bapak Ibu juga rajin kontrol. Jadi di sini bisa kita lihat ada 100 Fit.
nanti saya ngambil. Untuk BMI ternyata, tapi ternyata untuk BMI makin kesini makin banyak yang lebih berat badannya. Positif dari angka ternyata ada 91,4% pasien yang harus selesai lebih tinggi lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ternyata penggunaan kode gizi cukup buruk. Nah, berarti harusnya kalau misalnya hubungannya harus lebih juga. Kenapa? Karena itu yang ada di atas. Beberapa ini sudah diperhatikan belum pernah berhenti belum langsung datang lagi ke daerah. Kemudian untuk pemeriksaan HbA1c juga mengalami peningkatan di mobilitasnya dan ternyata adalah yang terbentuk untuk penjelasan 20% per meningkat, yaitu 55,10% dibandingkan tahun lalu yaitu 42. Jadi berarti saya melihat ternyata terapi yang diberikan pada pasien HbA masuk tahun baru alhamdulillah sukses. Bapak yang di sana ya punya kakak ini. Oh, udah duluan fasilitas kalau gini-gini. Udah dikasih fasilitas. Silau ngambil dari sana. Pemeriksaan mulai dari Dr. Yazil. Gue udah ngambil Ji. Ambil gue. Dr. Yazil Karimi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik venasi, lahir di Palembang 17 Agustus 1954. Dr. Yazil menempuh pendidikan S1 di Fakultas Universitas Indonesia tahun 1981 untuk kemudian melanjutkan spesialis penyakit dalam di Universitas Pendidikan tahun 2011, lalu melanjutkan S3 di Universitas Indonesia tahun 2017. Selanjutnya ada Dr. Arden Kristianto, RMCSPD Merak, lahir di Malang 26 Desember 1977, menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 1928, kemudian melanjutkan magister ilmu gizi lulusan 2006 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan spesialis gizi tahun 2007, Kolegium Ilmu Gizi Tinggi. Kemudian Dr. Erwin saat ini bekerja sebagai dokter spesialis gizi dari Hospital Pekanbaru, dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Tegal, dan dosen juga tetap di program studi ilmu gizi Universitas Islam Negara Selatan Caritas. Organisasi yang bergerak Dr. Erwin saat ini yaitu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Dokter Gizi Indonesia tahun 2023-2026, Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Kejiwaan, Organisasi Estetik Regeneratif Indonesia atau PERDAWI, Karyawan tahun 2023-2026, dan juga Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Organisasi Estetik dan Regeneratif Indonesia (PP PERDAWI) 2022-2025. Boleh bagi Dr. Yazil sebentar. Baik, Dr. Yazil saat ini bekerja menjadi dokter spesialis penyakit dalam dari Hospital Pekanbaru. Sebelumnya Dr. Yazil juga menjadi ketua SMF atau Dekran Pendidikan RSUD Arifin Ahmad tahun 2003 hingga 2010, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Riau tahun 2010 hingga 2014, Subkomite Audit Pendidik dan Pelayanan untuk RSUD Arifin Ahmad tahun 2002 hingga 2010, Koordinator Pendidikan S1 Politeknik Ilmu Penyakit Dalam tahun 2012 hingga 2015. Organisasi yang telah dipimpin oleh Dr. Yazil diantaranya adalah anggota I dan FAPDI, Ketua Perkemi Cabang Riau, anggota Perdim Cabang Riau, Ketua FAPDI Cabang Riau tahun 2007 hingga 2010, Wakil Ketua Kawasan Cabang Riau 2007 hingga 2010, dan saat ini Ketua Persajian Golkar Sana 2010 hingga saat ini.
Bekasi Rosli Sibulia, lahir 21 September 1980. Baik, Ibu Rasti juga sudah cukup banyak ya pelatihan yang sudah diberikan oleh Ibu Rasti. Setiap kalinya sebelumnya Ibu Rasti ini sudah menamatkan perguruan tinggi di Perguruan Pol Surabaya tahun 2003. S1 keperawatan perlindungan pekanbaru 2018 hingga 2020. Kemudian yang terakhir mengambil psikiater di Makassar tahun 2023 hingga 2024. Bu Rasti juga sudah banyak mengikuti beberapa workshop dan juga pelatihan, ada pelatihan tahun 2008, kemudian ada kongres, kemudian ada Great Enormous Opportunity to Future Innovation, kemudian juga beliau sudah pernah mengikuti pelatihan asesor oleh KPRI, kemudian juga pastinya terus mengikuti pelatihan EDA sebagai tahun 2023. Beliau juga banyak pengalaman. Misalnya sebelumnya menjadi pembicara di seminar untuk workshop juga sudah cukup banyak ya dari teman dari Bekasi dan pastinya juga sebelumnya Bekasi juga pernah menjadi instruktur di beberapa workshop, yaitu ada di keperawatan pada tahun 2010, kemudian workshop perawatan luka diabetes di tahun 2014, workshop teknik perawatan luka tertinggi di Bengkalis, perawatan luka dan stomach care di 2017, dan perawatan luka serta edukasi diabetes di tahun 2023. Baik, kalau begitu langsung saja saya panggil untuk analisis kedua Dr. Renzo, Dr. Erwin dan Bekasi dipersilahkan. Dan berikut baik, kalau begitu mungkin untuk memulai talk show pada pagi hari ini, untuk yang pertama mungkin saya persilahkan dulu Dr. Rezil, izinnya dok ya, untuk diabetes clinician care yang Hospital Pekanbaru untuk memberikan sesi edukasinya mengenai diabetes, untuk update diabetes pada saat ini ya dok, di masyarakat. Terima kasih Dr. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berhenti. Terima kasih ya, penjelasannya. Karena kalau nggak Pak Jalim saya terpengaruh makanan. Jadi saya menjaga diri. Karena saya memang bersama di sini. Baik Bapak dan Ibu, saya dapat waktu 15 menit menjaga pembuka. Kalau ada yang kurang, kita lanjutkan dengan jawab. Dipandu oleh moderator yang sudah berpengalaman internasional ya. Nah, ini adalah hal yang kita sudah tahu, gula terkendali. Jadi gula jangan sampai dibiarkan. Ya, walaupun mahal harganya jangan dimakan. Ya, nah, terkendali. Mencegah komplikasi. Itu bukan hanya menurunkan kadar gula, tapi mencegah komplikasi. Ya. Nah, ini masalah yang bisa kita pertanyakan, tapi tidak diperdebatkan. Ya, yang pertama, prevalensi diabetes meningkat 70% sampai 86% kata survei tidak ada gejala. Ini gejala ya. Nah, kita lihat faktanya. Ini adalah KDHI kan, ini kemakmuran ya, pindah dari desa ke kota dulu berburu baru makan, sekarang diburu makanan, nggak bisa terhindari lagi ya. Nah, jadi akhirnya kita melihat di sini
makanan. Nah, ini yang selalu dikatakan oleh Pak Erwin ini overeating, ya, karena makannya murah, ada bobot dan sebagainya. Jangan disalahkan. Jaga diri, jaga mulut, ya kan? Yang kedua ini, teknologi ternyata juga membahayakan. Kemana-mana kadang-kadang dengan mobilnya baru ke WC pun pakai mobil, ya. Ada tangga, ada lift yang di pinggir yang pakai lift karena katanya modern. Bukan, ya. Tapi bukan bapak-bapak ini, Pak ini bapak-bapak yang lain, ya. Salah pilih barangkali. Artinya inilah, ya. Nah, kelihatan siapa dia, ya. Nah, karena itu kita harus berpikir. Nanti ada pembicaraan tentang kebesingannya, pola makannya, kemudian juga jangan sampai komplikasi. Inilah hubungan yang tidak kita inginkan. Adanya kegemukan ditambah nanti dengan faktor komorbid, tensi, kemudian apa namanya itu nanti keluarnya mungkin komplikasi. Komplikasi screening, kenapa direktur harus screening, ya? Nah, karena itu tentu hal yang tidak kita inginkan adalah menurunnya kualitas hidup. Ini foto deh. Dek. Alat-alatnya mati dalam keadaan yang menyenangkannya. Nah, lalu yang kedua kita lihat ini pemahaman. Yang kedua pas menyebutkan kronis. Sebenarnya progresif, ya. Karena dia kronis ini dapat dikendalikan ditambah dengan faktor komorbid yang tadi pada saat kita maka kita tidak mau terjadi komplikasi harus dicegah. Apa yang kita lihat? Ya, nah ini dia. Lebih dari 10 kali ada kesempatan untuk mencegah. Dengan pengobatan sudah mulai ada faktor keturunan keluarga, maka dia akan menjadi sama namanya juga resistensi insulin. Obatnya tidak bisa menggula, jantungnya apa? Hatinya memproduksi gula, ya, obatnya nanti gula. Ternyata dari mobilnya mobil baru jadi kemana-mana pakai mobil, lupa jalan kaki, ya. Nah, ternyata kalau kita tidak paham ini insulin resistennya meningkat, maka usaha badan kita berkurang. Selagi ada kemampuan yang untuk memproduksi insulin diproduksi Tentuilah. namanya hiperinsulinnya. Minyak, ya. Nah, kalau udah loyo, maka disitulah gula mulai tidak bisa dikendalikan. Jadi nanti biasa itu 50% daripada pankreas kita sudah bekerja. 50% sudah menjadi komplikasi. Nah, inilah kalau sudah terjadi ini, kita berharap sisa dari pankreas yang masih bisa menghasilkan insulin dengan diberikan obat masih dipertahankan. Makan dulu. Di situ jangan hilang semangat, ya. Semangat kita untuk mencapai yang terbaik, ya. Nah, tentu kita tadi kalau tidak kenal, tidak apa tadi kalau tidak tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kenal lah ini supaya kita jangan sayangi diri agar tidak terjadi komplikasi. Komplikasi ada dua, akut dan kronis. Kalau yang akut yang kita pada waktu dilakukan berikan terapi makannya lupa, lalu hipo gulanya di bawah 70%. Kalau ada pengalaman itu salah satu karena pola makannya kita lupa, obatnya dimakan lupa, jangan sampai terjadi hipoglikemia atau gulanya terlalu tinggi. Kalau yang ini bisa dari rasa sakit, kalau ini gulanya sampai kadang-kadang 700, ya. Ini akut, artinya kalau dikendalikan, insya Allah dia tidak menimbulkan masalah yang permanen kronik, ya. Tetapi kalau yang ini gimana? Yang kronik ini ada dua. Pembuluh darah besar, otak, jantung, kencang. Ya, nah ini yang harus kita hindari. Jangan sampai terjadi yang disebut dengan stroke, jantung, sesak, mau pergi umroh, duit sudah banyak, anak sudah menyuruh pergi, tapi ada masalah. Jangan sampai.
abai faktor resiko. Sadar resiko, insya Allah kita akan semangat dengan berupaya. Jadi ilmu itu harus menyemangati kita untuk lebih baik lagi. Nah, sampai kita akan disebut oleh Pak Direktur tadi screening. Jadi semua yang sampai di EK yang masuk ke dalam BCC ini di screening. Ya, untuk apa? Tegakkan diagnosis karena 70% tidak ada tahu dia diabetes. Lalu yang kedua, kalau sudah ada diabetes, dicarilah lebih jauh apakah lemaknya tinggi, apakah tensinya tinggi, berat badannya bagaimana, semuanya harus diturunkan. Ya, kalau BBM-nya naik, tapi ini harus diturunkan. Yang kita bicara turun di sini ya. Nah, bagaimana screeningnya? Inilah maksudnya. Penapisan screening itu apa? Itu kelompok beresiko tinggi. Misalnya ada riwayat orang tua diabetes, ada riwayat saudara yang diabetes. Nah, ini keturunan ini disebut dengan yang punya risiko tinggi. Cari itu, walaupun tidak ada gejala tadi 70% tidak, harus kita lakukan screening ini ya untuk mencari apakah dia diabetes atau pre-diabetes. Pre-diabetes itu artinya apa? Gulanya sudah mulai tinggi, ini normal, gulanya merasa di bawah 100, tapi dia bersama 100 yang seperti diabetes, dia sudah mulai naik. Ternyata di sini komplikasi pada jantung otak pembuluh besar sudah bisa terjadi, walaupun dia belum diabetes. Maka jangan-jangan baru diabetes tidak stroke bisa. Karena pre-diabetes ini ternyata adalah saat yang terbaik kita mencegah dan sampai terjadi komplikasi pre-diabetes ya. Nah, inilah kelompok yang beresiko tinggi. Umur di atas 45 bisa jadikan 40 ya. 45 harus lakukan ikhlaskan screening. Karena yang banyak sekarang ada usaha tapi kalau ketahuan ini barangkali tidak sehat ya. Atau masih di bawah 45 tahun tapi ada berat badan berlebihan, tinggi kurangi 100. Kalau kita mau menggunakan tinggi jangan lebih, karena kalau lebih nanti ada sebuah ada sebutnya obesitas 1, 2, 3. Kalau yang 3 harus dioperasi supaya lakukan sesuatu pengecilan lambung ya. Nah, inilah faktor-faktor yang kita harus pahami. Kebiasaan tidak aktif, tidak mau olahraga, rasanya matahari bersinar ya. Kemudian adanya faktor keturunan orang tua dan pokoknya makan seenaknya ya, makan keinginan feel me bukan real me. Makanlah, jangan hidup untuk makan, tapi makanlah atur jadwalnya 3 kali cukup. Kemudian di tengah-tengah antara 2 makan itu ada makan selingan, kita jaga. Jadi makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, ini kadang-kadang kalau pesta ini tuan rumahnya kehabisan, sedangkan tamunya masih banyak. Kenapa lafaznya itu diadukan semua ya, makan overeating. Yang tersenyum mungkin sudah menjalankan itu dan tidak ya. Nah, akhirnya inilah klasifikasi diabetes ada 4. Yang banyak itu yang ini tipe 2 ini, yang dimana tadi ada resiko insulin resisten dan bermodal. Jadi pulang nanti cobalah tingginya berapa, timbang berat badan, kalau lebih tinggi kurangi 100 itu sudah menunjukkan berat badan berlebihan. Turunkanlah, ikhlaskanlah ya. Insya Allah. Nah, ini tipe yang lain, tipe 1 anak-anak biasanya. Sekarang sebenarnya ingin saya sampaikan kalau Bapak dan Ibu dulu dia itu munculnya umur 40 tahun. Karena bapaknya hidup output di mana-mana jalan, di pematang sawah jalan. Sekarang anak-anak kita sudah Bapak belikan kendaraan segala macam, mobil remote, TV-nya, dapat jalan-jalan. Ternyata sekarang bukan menunggu umur 40, umur 20, umur 15 sudah kena dia. Harusnya jatahnya 40 tahun. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai
diabetes hanya gula saja, apakah berat badan bermasalah, apakah lipid bermasalah, apakah tensi bermasalah, semuanya harus kita capai target supaya apa? Komplikasi pada pembuluh darah besar dan kecilnya bisa dihindari. Kita lihat ya. Nah ini dia, ibu ini mana bapak ini? Ibunya rajin biasanya olahraga, bapaknya enggak rajin. Jadi imamnya enggak ikut sama bapaknya. Jadi kita lihat di sini pada prinsipnya pilarnya ada 4 atau 5, di mana yang paling utama dalam mindset kita harus mengubah bahwa kita begitu ketahuan diabetes sudah kita ikhlaskan untuk tidak hidup dengan masa lalu, hiduplah hari ini untuk masa depan. Yang lalu itu tengok hikmahnya, yang baik lanjutkan, yang tidak baik kita perbaiki. Jadi langkah pertama biasanya, nah ini agak lama ini Pak Haji, Dr. Haji, sudah cek ini mungkin ya, dia harus melakukan edukasi ya untuk menjelaskan supaya berubah. Ada kemauan untuk berubah, baru nanti dikonsultasi gizinya, kemudian kalau gulanya terpenuhi untuk berolahraga di samping obat. Obat kalau masih bisa, sel pankreas masih bisa dirangsang, obat masih bisa dipakai. Tapi kalau sel pankreas yang progresif tadi rusaknya sudah sangat parah, tidak ada lagi sisa yang insulin. Kadang-kadang sudah tahu dokternya bilang insulin lari, tapi bukan di bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi mencari yang lain. Jadi nanti kalau ada komplikasi tapi masih atau terjadi, itu sudah terjadi di kelompok kita mudah-mudahan ya. Nah, inilah tujuan dari pelayanan di BCC. Pada umumnya, yang pertama jaga PP keluhan, sering kencing, lapar, haus, lemas, ya gimana mau sholat ya, kalau kita sudah kelelahan itu ya. Nah, juga kualitas hidup kita akan berkurang ya. Motivasi berubah harus meningkat karena kita sadar kita bisa merubah ini jaga hidup. Untuk apa? Jangan sampai komplikasi. Kalau ada komplikasi kita tahu pembuluh darahnya itu dindingnya tipis. Kalau rusak bagian dalamnya oleh faktor risiko termasuk diabetes, maka lemak masuk ke dalam. Terjadinya dindingnya menjadi tebal. Tentu aliran darah terganggu, itu yang harus dihindari ya. Nah, upaya preventif kita banyak bukti ya bahwa perubahan pola makan, pola hidup, olahraga, berat badan turun 5-7% saja ternyata sangat besar manfaatnya. Jadi jangan diabaikan untuk berolahraga, aktivitas fisik, banyak berjalan. Biarlah mobil barunya diparkir saja di garasi masing-masing ya. Nah, ini penelitian ini menyadarkan kita bahwa kita harus tahu bahwa pada saat yang masa dikerjakan ternyata fungsi sel beta pankreas sudah rusak dari 50%. Nah, yang 50% ini mau dipertahankan ini supaya tidak perlu insulin, ya. Kemudian bahkan sudah terjadi komplikasi. Nah, ini pada waktu dia diabetes, makanya perlu di screening kata Pak Direktur tadi, ya. Nah, inilah perjalanannya bahwa kita bisa mencegah ya saat dijumpai berat badan yang meningkat, kemudian disertai lagi dengan faktor-faktor seperti tensi yang tinggi, lemak yang tinggi, asam urat yang tinggi, yang disebut sindrom ametabolik. Ini harus kita kelola. Cucu-cucu ada anak menantu ingatkan ya di rumah. Nah, olahraga sekilas aktivitas fisik pasti perlu gerakan. Otot kita 70% ada di tulang. Jadi dengan gerakan berirama ini luar biasa. Nanti jantung kita akan terangsang untuk memompa darah. Maka yang kita sebut olahraga yang menjadi suatu pilihan adalah olahraga aerobik. Artinya apa? Otot digerakkan berirama. Sekali lagi, otot 70% ada di tungkai. Jadi berjalan itu bagus, ya. Nah, kemudian akan
dengan gerakan otot akan terjadi peningkatan daripada denyut jantung, capai denyut jantung optimal masing-masing, yaitu 80% dari 220 kurangi usia. Setelah 10 menit coba dihitung tercapai tidak. Kalau tercapai, pertahankan gerakan untuk mempertahankan denyut nadi optimal. Artinya apa? Kalau denyut nadi kita sehari-hari 80 kali per menit, denyut nadi optimal tercapai 120, 180, 140, maka aliran darah meningkat 5 kali. Coba bayangkan kalau selokan, kalau sudah datang hujan, semua sampah, bau semuanya hilang. Ibaratnya seperti itulah kalau kita berolahraga mencapai denyut nadi optimal. Frekuensinya 3-5 kali, lamanya 150 menit. Kalau ada kesempatan 3 kali ya 1 jam. Kalau punya waktu yang lebih lepas, seenggak 5 kali 30 menit, tapi dalam keadaan tercapai denyut nadi tadi. Ya, jangan santai. Ini kadang-kadang gerak jalan santai, bercerita aja sepanjang bulan. Nah, yang tua di depan yang muda takut mendahului yang tua. Yang tua bercerita, jadi yang muda terbawa sama yang tua yang santai betul ya. Nah, ini persyaratan olahraga. Jangan lupa kalau ada tensi tinggi kontrol dulu. Kalau ada gangguan jantung harus kita dengarkan nasihat dari dokter jantung. Gula jangan pada waktu 600 olahraga. Kalau sudah di bawah 250 baru olahraga. Terakhir, hindari hipoglikemi. Dengarkan pesan dokter. Kalau mau olahraga jangan waktu perut kosong, tapi setengah atau 1 jam setelah kita isi, entah itu snack, entah itu lagi sarapan pagi, baru kita olahraga setengah jam. Minum dulu sampai 1 gelas. Ya, DP-nya jangan terlalu banyak nanti keringat baru kita minum, itu kurang tepat. Dan yang terakhir, bagusnya ibu-ibu juga jangan lupa olahraga kena paparan ultraviolet antara jam 9 sampai dengan 12, itu juga sangat bagus. Hanya 45 menit kalau 3 kali seminggu. Ya, kalau takut hitam paling hitam manis pandang tak jemu. Ya, jangan takut dengan sinar matahari. Hidup di khatulistiwa, tapi kita kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D sangat menentukan metabolisme tulang, terutama kalau tidak lagi mens. Bapak menopause 3 tahun pertama itu sangat besar risiko turunnya tulang kita. Maka jangan takut karena paparan sinar matahari pagi hanya 3 atau 5 kali seminggu 45 menit tidak akan menjadi hitam. Paling hitam harus pada tak jemur ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah piramid ya. Nah, jangan lupa ini Departemen Kesehatan 2012 sudah memberikan satu bentuk pilihan. Kalau tidak ada lutut sakit, tidak ada gangguan jantung, pilihan ini bisa kemana saja. Tapi kalau ada sakit lutut, dengarkan kata dokter. Jangan dipaksakan ya. Mungkin disuruhnya pakai sepeda statis atau berenang. Nah, berenang mau berenang di rumah, bikinlah kolam renang belakang rumah, kebetulan Olimpiade itu 25 meter. Nah, berapa biayanya terserah ya. Tapi sebenarnya coba lihat, yang disuruh itu banyak bergerak. Habis makan 1-2 jam, habis makan jangan tidur, walaupun ngantuk itu. Buat saya harus gerak, perbanyak gerak. Kalau ada tangga, jangan naik lift atau eskalator, ya. Nah ini atau kita rekreasi 3-5 kali seminggu berupa olahraga. Nah yang harus dihindari ini namanya adalah pola hidup sedenter. Kalau bahasa Inggrisnya palsu pemalas, ya. Nah kita jangan masuk ke sini ya. Ya, sudah pakai remote kemana-mana, pakai remote. Sudah itu nanti intensitas kemana-mana, pakai kekuatan. Kemudian nanti kalau ada tangga dan lift, kita kan orang modern pakai lift, tangga dan lift, gunakan. Jangan sampai tergoda, ya, insya Allah.
Nah, kalau farmakologis tentu dokter akan memberikan sesuai dengan screening tadi. Apakah masih aman metformin? Kalau ginjalnya masih bagus. Kalau tidak, biasa dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan kondisi pasiennya masing-masing. Ya. Nah, ini adalah salah satu pola kerjanya dokter, bahwa modifikasi pola hidup, pola makan, kemudian olahraga kalau memang sudah memenuhi syarat, di samping obat-obat, ya, sampai dengan insulin tergantung kepada kondisi daripada pasien masing-masing. Inilah kriteria yang kita harapkan. Kalau bisa yang terbaik lah, ya. Gula darah puasa di bawah daripada 130, kalau kapila kita kan bisa periksa sendiri ya. Kalau di sini terus, kalau di sini di bawah 130 sebelum makan pagi, ya. Nah, A1C kita harapkan ya di bawah 7%, kolesterol LDL di bawah 100, ya. Triglyceride yang banyak-banyak 150. Nah, ini berat badan yang terbawa sajalah oleh sendi, jangan rangsel yang dibawa kemana-mana, ya. Nah, tekanan darah di bawah 130. Cobalah diingat ini, capailah ini. Kalau belum, berjuanglah. Hidup itu akan bahagia dalam berjuang. Kebahagiaan adalah dalam proses kita mencapai tujuan. Tujuan itu urusan yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu berhasil atau tidak, tapi proses akan nikmati, insya Allah. Nah, jadi sekali lagi diabetes bukan hanya mengendalikan gula, tapi juga mengendalikan faktor yang terkait. Berat badan turunkan, tensi kalau tinggi, lemaknya turunkan, asam urat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa seringlah senyum, jangan mesum ya. Negara tidak boleh makan seperti dulu. Pulang kampung itu pasti gulanya naik. Kenapa? Kalau sudah pulang kampung, kembali hidup seperti SMA dulu, ya kan? Ini yang tertawa ini pasti punya pengalaman pahit tentang itu. Nah, inilah kesimpulan, baca sendiri. Saya tidak mau ngomong karena saya terlalu banyak ngomong. Saya sudah diberitahu bahwa waktu saya sudah habis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prevalensi terjadinya diabetes mellitus semakin tinggi untuk saat ini Bapak Ibu, terutama untuk diabetes tipe 2. Kemudian tadi juga Dr. Eli sudah sempat share juga untuk pilar terapi diabetes itu ada apa aja Ibu? Bapak, yang pertama ada apa? Obat, kemudian olahraga, lalu pola makan. Tapi yang paling penting apa? Kemauan. Benar ya Dok ya? Kemauannya harus ada dulu. Kalau ada kemauannya susah ya. Sepertinya tadi Bapak Ibu saya lihat sudah ada ya yang mau foto, bagus ya. Nanti tolong di-share sama teman-temannya karena saya aja belum pernah lihat itu sebelumnya. Benar-benar baru hari ini saya lihat itu sangat bagus materinya ya. Kemudian juga untuk upaya preventif yang dilakukan itu juga sangat penting sekali, olahraga ya, aktivitas fisik ternyata terbukti jauh menurunkan angka gula darah pada pasien-pasien diabetes. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk gula darah harus diperhatikan dulu nilainya berapa. Jangan langsung olahraga. Seperti yang dikatakan Dr. Aliasa tadi, jangan saat perut kosong. Dan cek dulu gula darahnya. Kalau lebih dari 250, berarti tidak boleh kita turunkan dulu. Dan kalau rendah juga tidak boleh karena hati-hati hipoglikemi ya. Dan mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan Dr. Elwin karena udah siap sekali nih. Untuk sampel-sampel makanannya sangat menarik ya, mulai dari sayuran, buahan, cemilan. Dipersilakan Dr. Elwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kalau tadi Dr. Josel presentasinya di sana, saya di sini. Ini kalau acaranya di bulan puasa saya dosa, tapi kalau sekarang masih boleh. Bapak dan Ibu, saya sering mendapat pertanyaan, ya, yang nomor satu biasanya kalau saya sakit gula, saya
sakit tekanan darah tinggi, saya sakit jantung, saya sakit ginjal, makanan apa yang nggak boleh? Ya, dan jawaban saya selalu sama, boleh makan apa saja. Tapi ini yang selalu saya katakan, saktinya ada di sini. Ya. Ini Mirna ahli gizi yang biasanya bersama saya di Poliklinik. Bagi orang yang sakit terutama gula, makan harus seperti sholat. Sholat ada berapa waktu? 5. Sama, makan juga 5 waktu. Bukan masalahnya tidak boleh ini dan itu, tapi kalau dilakukan tepat waktu baru itu yang bagus. Jangan dilakukan di luar waktu itu. Jangan karena kepengen sholat maghrib jam 4 sore. Itu yang tidak benar. Ya, nah, maka sholat 5 waktu ini kan tidak sama kan Bu? Ya Pak, ada yang 4 rakaat, ada yang 2, ada yang 3. Makan juga begitu. Ya, yang harus seperti sholat 4 rakaat itu adalah makan pagi, makan siang, makan malam. Dan ini satu kali Pak. Gak ada makan pagi 1 jam 7, 1 jam 8, bukan. Gak ada makan malam habis maghrib jam 7, nanti jam 9 makan lagi. Itu yang salah. Ya. Nah, karena tadi 4 rakaat, maka isinya harus 4. Untuk Bapak Ibu yang ada sakit gula, sakit jantung dan lain sebagainya, yang harus dibatasi adalah namanya karbohidrat. Yang sakit gula itu adalah gula darah, bukan gula yang manis. Gula darah itu asalnya dari karbohidrat. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadi pagi sarapannya ini salah satu sarapan favorit kalau di Pekanbaru. Ada yang tahu Bapak Ibu apa ini? Ya, ini lontong. Isinya selalu ada lontong, karbohidrat, dan mie atau bihun, karbohidrat. Jadi 2 karbohidrat. Pakai kerupuk, karbohidrat. Nggak cukup ini, tambah ini. Tambah lagi bakwan, tepung, karbohidrat. 4 macam karbohidrat. Itu yang membuat gulanya setelah makan ini jadi boleh nggak makan ini? Boleh, tapi diatur Pak. Ya, kalau mau pengennya lontong, bihunnya disisihkan, kerupuknya disisihkan. Saya pengen telurnya juga, boleh, tapi rebus. Nah, kuningnya nanti menaikkan kolesterol. Kalau hanya dibuat tidak akan menaikkan kolesterol, kecuali ini Bapak goreng atau digoreng pakai minyak atau mentega. Duduk Mas, duduk situ. Duduk, ini kamera. Ini kamera. Ini cuma 2 saja. Ya. Nah, kalau bisa ini ditambah sayuran. Ini kenapa Mas? Kenapa sayuran? Foto ini. Karena Ini di gaya, dalam ini. sayuran Ini aja sih. ya, serat itu akan mengikat sebagian dari karbohidrat supaya sesudah makan gula darahnya Dari sana. drastis. Dari sana. Ya, tetapi penelitian menunjukkan 92% masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, padahal ini paling banyak di sekitar kita dan murah. Nah, mau dimasak apa saja silakan. Saya berprinsip makan itu selain tadi seperti sholat, makan itu seperti baju. Bapak Ibu pakai baju hari ini warna biru, warna hitam, besok nggak akan pakai baju yang sama kan? Sama dengan masaknya. Kalau hari ini mau digoreng silakan, tapi besok jangan direbus nggak enak Bu. Asam pedas, pepes, pindang, semur, panggangan, banyak ya. Jadi variasikan cara memasak. Ya, jangan hari ini ayam goreng, besok ikan digoreng lagi.
Ya. Kemudian tadi Pak Jazul sudah mengatakan nanti 2 atau 3 jam sesudah makan boleh ada kue. Kue itu adalah makanan ringan. Jadi makanan ringan itu jangan yang kalorinya terlalu besar. Ya, jangan pagi makan lontong sayur, nanti jam 10 mie ayam. Ya, nah makanan ringan itu juga harus hati-hati. Ya, ini meskipun kecil tetapi kalorinya dan karbohidratnya tinggi. Kenapa? Satu, ini luarnya dari tepung, dalamnya dia pakai parutan kelapa tapi dengan gula merah. Gula merah itu sama dengan gula putih dalam meningkatkan gula darah. Ya, gula pasir atau gula putih hanya boleh untuk bumbu masak. Jadi kalau masak silahkan pakai garam, gula, merica, bawang putih, gula darah. Tidak perlu diganti dengan yang lain. Tapi kalau untuk minum jangan pakai gula pasir, pakai salah satunya ini. Ya, gula artifisial yang kalorinya 0, karbohidratnya 0. Ya. Kemudian apa sih? Apa semua tidak boleh? Boleh. Ini bakwan. Ya, Pak. Satu ini itu 135 kalori. Ya. Itu siapa? Ini ada nasi. Nasi di sini sekitar 150 kalori. Jadi kalau kita makan bakwan 2, kalorinya sudah lebih dari 1 porsi nasi. Pakai apa casnya? Karena ini Tarik. karbohidrat, maka sesudah makan 2 bakwan Belum tahu jawabannya. kalau 1 boleh nggak? Boleh. Tapi tadi 2 atau 3 jam sesudah makan. Ya. Kalau tahu ini boleh nggak? Ada tepungnya. Ini sekitar hampir sama. Karena ukurannya lebih besar, dia sekitar 160 kalori. Kalau bisa, isinya silakan. Karena ini isinya sayur. Jadi kalau dibuang, kira-kira ini sama dengan kalorinya sama dengan ini. Tapi efek gula darahnya lebih besar bakwan. Kenapa? Karena tepung. Ya. Kemudian ini ada popcorn. Popcorn ini sebenarnya kalau ukurannya besar harus hati-hati. Tapi kalau ukuran seperti ini, Bapak boleh atau Ibu boleh buang. Jadi separuhnya. Nah, karena separuhnya sekitar 135 kalori, sama seperti 1 potong bakwan. Ya. Ini pasca rapat jalan pote boleh. Ini sekitar 150 kalori. Jadi batasnya kalau untuk jajanan itu maksimal 150 kalori. Jadi kalau mau makan ini 1 boleh, tapi jangan ini tambah teh manis. Ya, karena kalorinya akan naik. Ya. Ini sama, ini sekitar 140-150 kalori. Kalau segini masih boleh. Nah, tapi jangan double. Atau yang lebih rendah lagi ini. Kalau ini tadi 135, ini 1 Pak, cuma 50 kalori. Jadi kalau kepingin yang manis, boleh ini, sama ini cuma 25 kalori satu. Ya, dan karbohidrat atau gulanya sangat rendah. Walaupun dia manis. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8. Ya, 10 anggur itu sekitar 46 kalori. Ya, walaupun dia manis, tapi apa yang membuat
gulanya rendah, kandungan airnya. Jadi buah-buahan yang banyak airnya meskipun manis, tapi kandungan gulanya rendah. Jadi masih boleh, asal nggak 1 kilo sekali makan nggak apa-apa. Ya, tetap prinsipnya adalah kapan dimakan dan berapa banyak. Ya, itu durian kakak boleh, tapi makannya harus sama saya. Durian itu kalau yang biasa ya, bukan yang ngomong atau blackpong, itu sekali makan itu boleh 2 sampai 3 biji. Ya. Tapi tetap, jadi saran saya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jazil, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus tahu kondisi saya. Kalau saya sakit gula, saya dengan teman saya belum tentu makannya sama, gula darahnya sama-sama naik, belum. Ya, jadi yang penting adalah kita harus memantau gula darah kita sendiri. Ya. Jadi ada alat gula darah, kalau bisa Bapak dan Ibu terutama yang sakit gula itu punya. Ya, nggak usah tiap hari diperiksanya, cukup 2 hari dalam 1 minggu diperiksa pagi sesudah makan dan 2 jam sesudah makan. Ya, Jadi dia makan ini ya, makan di pusat langsung dia nyimpen ya, langsung. Gula darahnya berapa? Jadi waktu nanti kontrol hasil itu disampaikan. Ya, kalau Pak Dr. Jazil tersedia berarti bagus. Ya, tapi kalau Dr. Jazil ini, nah itu berarti masih agak tinggi. Nah, tapi juga ingat, jangan karena Dr. Jazil tersenyum, bagus, pulang dari sana, mampir ke belakang, borong semua ini. Ingat, setiap berhadapan dengan makanan selalu tanya pada diri sendiri, kapan saya terakhir makan, dan ini waktunya makan apa. Kalau sudah waktunya makan besar, silahkan. Tapi kalau belum 2 jam atau 3 jam sejak saya makan, maka harus tadi Pak, tadi yang disampaikan Dr. Jazil apa? Harus jaga mulut. Ya, sama. Kalau saya belum waktunya sholat maghrib, meskipun ini jam 5, jam 6, saya belum dengar azan, siap-siap aja. Ya, tepat waktu. Saya selalu bilang kalau untuk makan, hadis untuk sholat itu juga berlaku. Kalau sudah tiba waktunya harus disegerakan. Ya, jadi sesibuk apapun Bapak Ibu, kalau sudah waktunya makan, berhenti dulu. Makan nggak apa-apa, makan paling 15 menit, setengah jam. Ya, harus ada waktu supaya apa? Supaya gula darahnya itu terkendali. Ya, karena kami semua di DCC ini sangat, salah satunya karena saya disampaikan Dr. Enda dan Dr. Jazil, pengendalian gula darah itu hanya 30% yang ya, tetapi di kami ternyata bisa lebih tinggi yang terkendali daripada rata-rata nasional. Kuncinya apa? Kuncinya Bapak dan Ibu tahan. Kalau saya cerewet, ya, kalau Dr. Jazil tadi begini-begini itu bukan karena marah, tapi karena saya. Ya, Bapak dan Ibu tentu punya anak di cucu, waktu sekolah, ya, pagi dibangunkan untuk sholat, di pagi dibangunkan untuk sekolah, ya, sampai malam, bukan karena benci kan, tapi karena sayang sama. Kalau saya cerewet, itu karena saya sayang. Saya ingin Bapak dan Ibu punya gula darah yang terkendali. Ya, sekian dari saya tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya Pak. Sabar Pak ya. Bapak bukan nggak sabar makan ini ya. Pertanyaannya tadi saya sudah dijawabnya.
Disimpan dulu ya, tadi dokter Gaza juga materinya sudah bagus banget, lagi dokter Erwin nih pasti banyak banget pertanyaan. Sabar, disimpan, diingat-ingat, dicatat dulu, dan nanti waktu sesi tanya jawab nggak boleh lupa ya. Menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh dokter Erwin, bangga antusias siapa yang bertanya langsung mengatur semuanya, dengan tangan ya. Udah nggak sabar pengen siap-siap dokter Erwin setelah ini ya dok, bakal banyak pertanyaan yang diajukan. Oke, selanjutnya Kamila, bagaimana MC? Apakah bisa kita lanjutkan atau ada sesi pemotongan dulu? Baik, berarti kita lanjut dulu ya. Baik, kalau begitu yang ditunggu-tunggu nih mengenai luka. Tadi Dokter Eza sudah menceritakan untuk basicnya, bagaimana diabetes, kemudian prevalensinya, kemudian Dokter Erwin juga sudah menjelaskan mengenai gizi ya dok ya. Itu mengapa pentingnya pada pasien diabetes selain ke dokter spesialis kalau dalam kita wajib sekali, minimal sekali kita wajib menemui yang artinya yaitu dokter spesialis gizi ya. Karena ternyata banyak sekali triknya yang bisa kita dapatkan dari dokter spesialis gizi. Nah selain itu ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan pada pasien diabetes yaitu luka ya, rawatan luka. Jangan sampai kita mengabaikan luka sekecil apapun luka pada diabetes. Karena ingat luka yang besar itu mulainya dari luka yang kecil. Nah bagaimana pencegahannya? Kemudian kalau udah luka kita harus apa? Bagaimana pengobatannya? Boleh nggak ya diobati sendiri nggak ke dokter? Boleh nggak ya dibantu sama keluarga? Nanti akan dijelaskan semuanya oleh Bu Kasti. Untuk itu, mempersingkat waktu saya persilakan Bu Kasti. Baik, terima kasih Dokter Indah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Dokter Jadil, Dokter Erwin, Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan bahas terkait dengan pencegahan luka kaki pada diabetes ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Jadil, bahwasanya luka itu merupakan bagian komunikasi dari penyakit diabetes. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Kasmi, saya jadi perawat di hospital dan salah satu edukator diabetes di Hospital Pekanbaru. Mungkin Bapak Ibu tidak ada yang sampai mengalami luka seperti ini ya. Harapannya sih jangan sampai ya Bapak Ibu, makanya kita di sini berkumpul di sini untuk membahas bagaimana sih pencegahan agar tidak sampai luka pada kaki kita. Jangan sampai seperti ini. Ada nggak luka yang lebih jelas dari sini? Banyak Bapak Ibu ya. Tapi harapannya jangan sampai terjadi pada kita semua yang ada di sini. Oke. Tadi seperti juga yang sudah disebutkan oleh Dokter Endah, bahwasanya luka itu biasanya diawali dengan luka yang kecil. Jadi tidak ada luka di ujung dia langsung hitam. Jadi ini ada yang namanya stadium luka pada pasien-pasien diabetes. Jadi ini untuk yang pertama gambar yang di sini ini adalah kaki kita yang masih normal, artinya belum mengalami luka, dan ini adalah kaki yang masih sehat gitu ya. Jadi diharapkan kaki kita ada di yang seperti ini, jangan sampai ada luka. Tapi di sini ada yang namanya tingkatan atau stadium luka diabetes. Seperti apa? Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi luka itu masih terjadi
Jadi pasien itu sehabis membeli soto, jadi dia tidak terasa si sotonya itu kena ke kakinya, tidak terasa sama pasien. Jadi sampai di rumah dilihat kakinya sudah melepuh. Itu karena tadi itu sudah pernah merasa terhadap suhu yang panas. Makanya kenapa tidak disarankan untuk merendam kaki ya, merendam kaki. Katanya suhunya masih pada pasien mungkin terasa hangat. Ternyata bisa aja suhunya itu mungkin sudah panas karena tadi sudah ada yang namanya kurang rasa. Terus adanya hilangnya sensasi terhadap getar. Ada juga kan beberapa terapi yang menggunakan getaran. Sebenarnya sudah ditanya oleh petugas getarannya sudah seperti apa, tapi bagi pasien-pasien diabetes yang sudah pernah merasa terhadap getaran mengatakan bahwasanya getarannya masih belum terasa, sehingga kemungkinan dinaikkan nanti ininya getarannya sehingga bisa melukai kaki kita. Begitu juga rasa sakit. Rasa sakit di sini itu sudah berkurang. Jadi Bapak Ibu, makanya kenapa pasien-pasien yang sudah sakit diabetes itu kita sarankan menggunakan sandal. Sandal itu di sini seperti apa? Ada nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu itu nanti kalau sudah ada diabetes itu sebaiknya menggunakan sandal. Apakah hanya di luar rumah? Di dalam rumah juga harus menggunakan alas kaki. Terus tekanan. Tadi juga Dr. Jajil, Dr. Eru sudah membahas terkait obesitas ya. Salah satu ini tekanan yang membuat ke dalam kaki kita itu karena kita adalah overweight atau obesitas, sehingga nanti tekanan terhadap kaki ada nanti membahas kira-kira di mana aja yang bisa terjadi luka karena tekanan dari tubuh kita. Ini juga salah satu penyebab terjadinya luka karena adanya kelemahan otot-otot pada kaki. Ya. Jadi karena ada kelemahan, jadi model kakinya jadi seperti ini. Jadi pada saat menggunakan sepatu itu kemungkinan bisa terjadi luka di daerah ini, ya, yang menonjol seperti ini ya. Jadi hati-hati kalau model kakinya sudah seperti ini, hati-hati untuk menggunakan sepatu. Ini juga salah satu juga yang biasa kita temukan pada pasien-pasien diabetes itu tampak kulitnya kering. Itu ada memang angka diabetesnya sendiri. Jadi tampak kulit itu kering. Kulit yang kering itu sangat mudah terjadi luka. Ini ya. Ini kurang lebih tadi seperti ini kapalan. Kapalan yang seperti ini bisa dia pecah sehingga masuk yang namanya nanti kuman, terjadilah infeksi nanti di kakinya. Terus kulit kering seperti ini juga. Nanti kita bahas di sana apa yang kita lakukan bila ditemukan kulit kering. Jadi kulit yang kering itu sangat mudah terjadi luka yang Bapak. Jadi jangan dibiarkan berserak, dibiarkan aja. Ini juga kelainan bentuk kaki hampir sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi di sini pada saat kita menggunakan sepatu, di sini sering terjadi yang namanya luka yang daerah-daerah yang menonjol seperti ini. Jadi hati-hati pada saat menggunakan sepatu juga kalau model kaki kita sudah model seperti ini. Ini tadi karena tekanan atau beban tubuh kita yang terlalu overweight ataupun sudah obesitas kemudian. Jadi biasanya yang terjadi tekanan-tekanan itu seperti ini ya. Jadi daerah kaki yang sering terjadi tekanan, timbulan yang namanya kapalan seperti ini. Ini kalau dibiarkan ini bisa terjadi luka. Kenapa? Karena di sini kan mulai penyebalan seperti ini ditekan bisa terjadi pecah, akhirnya masuk ke tekanan bisa terjadi. Ini juga kelainan pertumbuhan kuku. Jadi ini seperti ini kukunya jamuran. Ini juga pernah dari diabetesnya juga Lagi diambilin. udah jauh di kuku-kuku seperti ini. Ini jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kan tidak mudah gitu ya. Tapi kalau dijauh dan seperti ini sebaiknya cepat ke dokter. Saran saya adalah ke dokter dulu nanti bisa melakukan diberikan terapi untuk jamuran. Ini juga mungkin ibu-ibu kalau di sini saya tidak ada yang menggunakan high heel ya. Jadi ini juga salah satu penyebab terjadinya luka lecet yang kita lihat ya. Lecet di sini, lecet di sininya. Jadi sebuah sepatu yang tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan luka pada kaki kita. Terkadang Bapak Ibu itu tidak
Jadi apa yang harus dilakukan di rumah? Ini yang pertama dicoba tesnya. Di sini kelompok tadi sudah disebutkan bersama itu ada pemeriksaan ulang dan pemeriksaan yang lainnya. Itu dilakukan di perawat senior ada yang sudah jelaskan oleh ini dokternya saya ini perlu dilanjutkan atau di stop atau tidak dirawat dulu kemudian nanti hasil video yang terus apa kira-kira bisa Bapak Ibu lakukan di rumah ini? Saya pikir ini gampang sekali untuk dilakukan. Ini kapan dilakukan? Setiap bangun tidur silakan diperiksa kaki. Kenapa sudah kita tidak ada aktivitas? Ini ada salah satu pengalaman hal kita pasti ada ketika ini kakak itu digigit oleh binatang. Tanpa disadari dan dia tidak merasa bahwa gigi jarinya itu tidak mengikat. Jadi sebenarnya diperiksa ya. Suster saya tidak bisa lagi di sini melihat bagian bawah besar itu ada yang namanya cermin. Cermin pasti ada dua yang berbeda. Jadi silakan diperiksa sampai nanti di bagian telapak kaki. Sela-sela kakinya juga diperiksa karena tidak menutup kemungkinan di sela-sela ini juga sering terjadi luka karena apa? Basah, sering basah. Jadi bisa terjadi luka di sela-sela kaki seperti itu. Ya. Bila ada saya lupa, itu jangan dibiarkan gitu ya, bagi dibiarkan panas, sholat juga berwarna merah, rumah, sebaiknya yang begitu dari korban juga segera dikonsultasikan ke rumah sakit ini. Jadi segera yang bisa diatasi lupa tidak seperti melihat. Terus apa lagi yang saya lakukan? Itu juga ada yang Bapak Ibu ini ada. Jadi kadang kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu juga hasilnya. Nah, bagusnya Bapak Ibu setelah dipotong apa yang dilakukan silakan dipikir tujuannya supaya apa? Supaya tidak tajam kuku kita. Karena kalau tajam pada saat kita tidak menyadari kemudian menggunakan dunia yang lain itu bisa luka kalau tajam. Jadi silakan Bapak Ibu. Di sini tidak boleh dipotong terlalu pendek karena takutnya nanti mengenai kulit. Pada pasien-pasien diabetes karena kulitnya itu bisa terjadi luka. Ini juga kemarin ada pasien itu semuanya kena luka. Kemudian habis dipotong oleh karena kependekan. Tidak disarankan menggunakan silet. Jadi sebaiknya gunakan gunting kuku. Gunting kuku juga kan sudah ada yang namanya pikirnya. Jadi silakan dipergunakan pikirnya untuk mengikat setelah Ibu Dwi Komalasari. Terus jangan memotong kuku kaki, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dipotong sampai ke sudut-sudutnya ini. Nih, hati-hati. Jadi sebaiknya rata seperti ini. Karena di sini nanti kalau dipotong sampai ke kuku dalam begini, begitu kuku ini, itu bisa dia mengancam ke daerah kulit sini. Jadi